Pemirsa, pasangan selebriti Zaskia Adia Meka dan Hanung Bramantyo belum lama ini membagikan kabar kurang mengenakan. Anak ketiga mereka, Baika Ba, harus dilarikan ke rumah sakit lantaran sakit bronkitis. Kabar tersebut dibagikan Hanung melalui postingan Instagram pribadinya. Dalam akun Instagramnya, Hanung mengunggah video saat Baika Ba dipindahkan ke ICU. Dalam captionnya, Hanung menuliskan, "Setelah diagnosa dokter, Baika Ba terkena bronkitis sampai jam 2 pagi ini, saturasi tak kunjung naik. Kaba lalu dipindahkan ke ICU agar mudah dimonitor. God help us, help Kaba." Namun baru saja anak ketiganya keluar dari ICU dan sudah lebih membaik, tak disangka anak bungsu mereka, Bach Kama, juga mengalami sesak nafas sampai harus masuk UGD. Kabar tersebut juga kembali dibagikan Hanung di unggahan Instagram pribadinya. Keren kan? Keren kan tuh. Namanya jadi apa sih? Kayak muka tuh. Ininya jadi kayak Spiderman. Keren kan ininya? Tadi lagi ngomong apa kamu? Ya ampun. Ya gimana? Siapa yang ngajarin ya ampun? Oh ya, TikTok ke pasti. lobby UGD ya. Lobby UGD ya. TikTok yang ngajarin ya? Di depan. Aku suka nonton YouTube show. Pulang. Makanya aku suka bilang senggol dong. Halah senggol dong. Gini. Kenapa kamu? Ya ampun. Gitu ya. Makasih dokter. Ama boleh pulang. Ama boleh pulang. Muka. Ama boleh pulang. Ama boleh pulang. Boleh. Bentar, jangan ditarik tangannya. Mau dicopot. Beta. Boleh pulang. Ama Tariknya? boleh pulang. Iya Boleh. Sambil menjaga putranya, terlihat Hanung memegang ponsel yang tengah ditonton sang anak. Hanung pun menyertai unggahan dengan curahan hati singkat. Baika Ba sudah lolos dari ICU, kini adiknya menyusul masuk UGD. Gusti, you ngalah. Di unggahan lain terlihat Kama tengah dinebulasi. Terlihat Kama santai didampingi oleh Zaskia. Aduh belinya. Di slide berikutnya bahkan terlihat Kama sudah lebih ceria dan sudah bisa berjoget. Kan kayak gini tangannya. Enggak kan agak-agak. Kan ini agak-agak anak kecil. Di unggahan terbaru bahkan Zaskia mengungkap putranya Kama sudah berada di rumah. Sementara Baika Ba, putra ketiganya, masih harus menjalani perawatan di rumah sakit. Saat Hanung dan Zaskia diuji sakit karena kedua anaknya harus dirawat, YouTuber Ria Ricis juga terpaksa harus membawa suaminya Teuku Ryan ke sebuah rumah sakit karena demam tinggi yang diderita Ryan tak kunjung menurun. Setelah dirayu Ricis untuk mendapatkan perawatan, akhirnya Ryan mau dibawa ke rumah sakit. Mau dipakein? Pakai dah, pakai sendiri. Di bawah masih live TikTok sampai jam 8. Sembari belanja ya guys, aku belum bisa live dulu soalnya harusin suami dulu. Ki. Lagi goyang. Kalau lagi demam harus bercanda. Waktu aku mas titis kayak apaan tahu. Saya mau minum.
air hangat. Kalau sakit harus banyak minum. Lipstik aku udah belum sih? Lip serum aku udah? Udah. Nih ya, namanya busui tetap bawa tuh alat-alat pompa, alat-alat tempur segala macam dan lain-lain. Bayang mau apa lagi? Udah itu aja. Pijitin aja ya palanya. Benar saja, setelah diperiksa di ruang IGD, demam Rian cukup tinggi. Bahkan diduga terkena virus atau bakteri lain yang membuat imun tubuhnya lemah. Rian akhirnya terpaksa harus menjalani perawatan di rumah sakit. Banget ya, kamu lagi persiapan mau disuntik. Ada yang kamu mau sampaikan? Sini pegang tanganku. Maka kamu tidak akan merasakan sakit. Belum. Iya maksudnya? Jadi kamu harus dirawat, nggak apa-apa ya. Apa? Tandanya kamu orang sibuk. Usai masuk ke ruang rawat inap, Rian mengeluhkan soal kondisi tubuh yang makin lemah. Yang mengejutkan, Rian juga mengeluhkan soal dosa. Lantas apa yang dimaksud dengan dosa? Benarkah Ricis berusaha menenangkan Rian agar tak larut memikirkan dosa karena sempat bikin geger dengan sejumlah konten kontroversial? Semua manusia berdosa. Netizen berdosa, selebriti berdosa. Semuanya berdosa, nggak ada yang suci. Ketimbang Ricis, Rian adalah orang baru yang menekuni dunia konten video berbagi setelah resmi menikah dengan Ricis. Maka tak heran secara mental Ricis lebih kuat ketika menghadapi gunjingan warganet. Tapi aksi super tangguh, percaya diri berlebihan, didukung dengan tingkah pecicilan Ricis itu belakangan diprotes dua kakaknya, terutama Oki Stiana Dewi yang menekuni dunia dakwah. Sontak saja saat bertemu Oki, Ricis langsung mendapat nasihat agar aksinya tak seberani saat masih lajang. Pepatah mengatakan ridhona ghayatun la tudrak. Intinya dari kalimat itu membuat semua orang sayang kepada kita adalah satu hal yang mustahil terjadi. Dalam kehidupan ini pasti ada komentar-komentar. Pasti kita melakukan yang baik aja dikomentarin. Ada yang komentar-komentar apalagi kita melakukan perbuatan buruk. Intinya untuk anak-anak muda dimanapun berada, ketika engkau melakukan sebuah kegiatan untuk mencapai mimpimu itu, engkau fokus dengan mimpimu itu. Terkadang dalam perjalanan engkau berbuat salah, orang berkomentar. Nggak apa-apa, engkau perbaiki dan engkau fokus untuk menuju kepada mimpimu itu. Namun kadang-kadang engkau berbuat baik tapi masih ada orang komentar. Jangan pernah terganggu dengan komentar-komentar itu. Fokus dalam meraih mimpimu, dalam meraih goalsmu itu. Jangan pernah terganggu dan akhirnya engkau akan mendapatkan mimpimu dan engkau jadi orang-orang yang hebat dengan itu. Sebagai konten kreator, Ricis memang butuh topangan konten untuk mempertahankan reputasi dan peringkat kanal video berbagi miliknya. Tapi akibat terobsesi dengan konten viral itulah, Ricis kerap jadi sorotan hingga hujatan warganet ketika kontennya dianggap keterlaluan. Bahkan sempat jadi sorotan media asing setelah aksi nekatnya mengajak Moana main jet ski. Lantas dengan nasihat sang kakak, benarkah Ricis akan berubah? Atau tetap dengan jati dirinya yang pecicilan, gokil, dan berani? Entahlah. Oke, fokus. Yang penting kita harus fokus, bukan begitu Mona? Ayo kita